Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 dengan anggota yaitu Divya Nurul Afifah dengan NIM 1914303, Aini dengan NIM 1914324, kemudian Gisni Kutroh Elnada dengan NIM 1814333, dan saya sendiri yaitu Ria Rahmawati dengan NIM 1914314 akan membahas sebuah materi yang berjudul Sistem Jaminan Sosial secara umum dan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, untuk pokok pembahasannya itu ada 6. Yang pertama, pengertian jaminan sosial. Yang kedua, itu tujuan jaminan sosial. Yang ketiga, cabang-cabang jaminan sosial. Yang keempat, model penyelenggaraan jaminan sosial. Yang kelima, sistem jaminan sosial nasional. Dan yang keenam yaitu badan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama dan yang kedua akan dipaparkan oleh saya sendiri. Langsung saja ke pengertian jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyatnya agar dapat memenuhi kehidupan secara layak. Nah, jaminan sosial ini merupakan sebuah sistem atau upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dan mewujudkan sebuah rasa aman di sepanjang hidup. Sedangkan menurut ILO Convention nomor 102, jaminan sosial adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui sebuah perangkat kebijakan publik terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan jaminan sosial. Nah, tujuan jaminan sosial pada prinsipnya adalah yang pertama yaitu sebagai sarana untuk memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh guna mengatasi resiko-resiko ekonomi sosial atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti kebutuhan pelayanan medis, kemudian hilangnya atau tertundanya pendapatan karena sakit, hamil, kecelakaan, cacat, ataupun hari tua, kemudian meninggalnya pencari nafkah, dan kemudian tanggung jawab untuk anak dan keluarga. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, yaitu memberikan rasa tenang atau aman terhadap pekerja dan buruh. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cabang-cabang jaminan sosial dan model penyelenggaraan jaminan sosial akan disampaikan oleh Saudara Divya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cabang-cabang jaminan sosial dan model penyelenggaraan jaminan sosial akan disampaikan oleh Saudara Divya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya cabang-cabang jaminan sosial. International Labour Organization atau ILO dalam Konvensi nomor 102 tahun 1952 menganjurkan semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi ini merupakan satu-satunya instrumen internasional untuk penyelenggaraan jaminan sosial, mengatur kesepakatan di antara negara-negara anggota tentang standar minimal untuk penyelenggaraan 9 program jaminan sosial. Nah, 9 program tersebut mencangkup untuk yang pertama ada pelayanan kesehatan, yang kedua santunan selama sakit, yang ketiga santunan pengangguran, yang keempat jaminan hari tua, yang kelima jaminan kecelakaan, yang keenam santunan atau pelayanan bagi anggota keluarga, yang ketujuh perawatan kehamilan, kedelapan santunan kecacatan, dan yang 9 santunan bagi janda dan ahli waris. Baik, untuk selanjutnya yaitu model penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui bantuan sosial.
dan asuransi sosial. Bantuan sosial adalah bentuk dukungan pendapatan kepada penduduk yang tidak mampu, baik dalam bentuk uang tunai atau pelayanan. Sedangkan asuransi sosial adalah bentuk dukungan pendapatan bagi masyarakat pekerja yang dibiayai oleh iuran wajib pekerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama. Asuransi sosial merupakan upaya negara untuk melindungi pendapatan warga negara agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan mengikutinya secara aktif dalam program jaminan sosial dengan membayar iuran. Jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi sosial pegawai negeri sipil, asuransi sosial abdi, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang sistem jaminan sosial nasional yang akan dijelaskan oleh Saudara Aini. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada sistem jaminan sosial nasional. Pengertiannya itu, sistem jaminan sosial nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggaraan jaminan sosial. Sistem jaminan sosial ini adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada fungsi sistem jaminan sosial nasional. Nah, fungsi yang pertama itu untuk pencegahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak mampu. Yang kedua ada untuk penciptaan pendapatan hari tua bagi masyarakat. Terus yang ketiga ada untuk redistribusi pendapatan dari peserta berpendapatan tinggi kepada peserta berpendapatan rendah melalui ketentuan besaran iuran yang ditetapkan sesuai dengan tingkat pendapatan untuk manfaat yang sama, serta adanya bantuan iuran bagi masyarakat miskin. Yang keempat ada untuk meminimalisasi peredaran uang di masyarakat untuk tujuan investasi jangka panjang melalui penguncian dana publik oleh program jaminan hari tua. Nah, yang terakhir itu fungsinya yaitu sebagai pengikat berdirinya negara Republik Indonesia karena adanya kepastian pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak untuk mewujudkan persatuan bangsa dan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Yang pertama itu ada kegotong royongan, yang ketiga ada niralaba. Niralaba artinya tidak mengambil atau mencari keuntungan. Terus yang ketiga ada keterbukaan, yang keempat kehati-hatian, yang kelima ada akuntabilitas, yaitu pekerjaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat itu ada portabilitas. Nah, portabilitas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI. Yang ketujuh ada kepesertaan bersifat wajib. Yang ke-8 ada dana manfaat. Yang ke-9 ada atau yang terakhir itu ada hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Baik, untuk pokok pembahasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Gisni, yaitu tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia. Kepada Saudara Gisni, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang BPJS. Nah, BPJS itu adalah Badan Hukum Publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS itu berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara dengan kemungkinan untuk mendirikan kantor perwakilan di provinsi dan kabupaten kota. Nah, pengesahan undang-undangnya itu nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pada November tahun 2011 menjadi satu bekal menuju sistem jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga sementara BPJS itu memiliki ketenagakerjaan memiliki 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja
JKK, yaitu manfaat berupa uang tunai. Nah, yang kedua itu jaminan hari tua, JHT, manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total. Nah, yang ketiga itu jaminan pensiun, JP, bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta. Nah, yang keempat itu jaminan kematian, JKM, yaitu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.